yang beriman itu beda-beda levelnya. Kalau dia masih di rumah kemudian dia memilih ngaji, berarti dia menang. Berarti dia menang. Karena ketika dihadapkan oleh dua keadaan, lawan nafsu kita. Jadi nafsu itu tidak rela atas kebaikan-kebaikan kita. Nafsu itu membuat kita tidak pengen melakukan sesuatu kebaikan. Itu nafsu. Makanya manusia itu punya dua sifat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat yang pertama adalah sifat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur. Fujur itu sifat enggak baik, negatif. Yang kedua wa taqwaha, yakni sifat baik. Saya punya, Pak Haji itu punya, Pak Nasib punya, orang tua kita punya, tapi kita dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih hati nurani untuk memilih mana yang Allah ridhoi dan mana yang tidak Allah ridhoi. Jadi kita diberikan kuasa penuh terhadap pilihan kita. Dan yang ketiga adalah yakni sikap kita akan sesuatu. Sikap ketika kita diberikan nikmat dari Allah, kita bersyukur atau tidak. Ketika kita dihantam ujian oleh Allah, kita bersabar atau tidak. Jadi tiga itu yang menjadi kendali kita. Yang pertama, niat kita akan sesuatu. Yang kedua, usaha kita akan sesuatu. Dan yang ketiga adalah sikap kita terhadap sesuatu. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya ingin sedikit menjelaskan bahwa ada 4 hal yang akan menyelamatkan kita tidak hanya dunia tapi juga di akhirat. Nah, ini disampaikan oleh salah satu ulama kita yang dulu. Apa kira-kira keempat pilar tersebut? Kaulnya adalah an-nasu kulluhum halaka illal alim, wal alimuna kulluhum halaka illal alim, wal alimuna kulluhum halaka illal muhsin. Yang pertama adalah an-nasu kulluhum halaka illal alim. Setiap manusia itu akan binasa, akan habis, akan mati. Illal alim, kecuali orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu aman. Makanya kita diminta untuk menuntut ilmu. An-nasu kulluhum halaka illal alim. Setiap manusia itu akan binasa, kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, makanya malam hari ini kita ini menjadi bagian orang yang pengen punya ilmu. Benar. Kalau orang punya ilmu itu bisa membedakan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Itu orang yang punya ilmu. Umpama kita ketemu dokter itu kalau punya ilmu, kira-kira kalau kita diperiksa amalnya, kita percaya nggak mati? Kita disuruh pikir dulu, benar ya? Benar nggak bu? Umpamanya kayak Pak Haji, terus mobilnya banyak, lagi rusak, terus tiba-tiba saya ngomong sama Pak Haji, apa pesan mobil udah gini juga. Mobil antarin ke rumah saya dagangi. Saya nggak ngerti itu mesin. Kira-kira percaya nggak Pak? Lelah, benar Pak? Karena saya nggak punya ilmu mesin. Ibu kita ya. Kalau bikin sayur asam, nggak punya ilmunya, kira-kira sedekah itu sayur asam.
Ya Bu ya, lain rasanya. Iya, enggak gula.